Halo pencinta film, bertemu lagi dengan saya King Pos. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat ya. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita film yang berjudul Isolation 2022. Oke, nggak perlu berlama-lama lagi, langsung saja klik tombol subscribe-nya dulu, like, share, super thanks, dan yuk let's mulai. Kita bersama. Cerita dimulai dengan memperlihatkan seorang gadis bernama Tina yang baru saja pindah ke sebuah rumah di agak tengah hutan. Jadi nggak di hutan banget ya guys ya, di agak tengah ya. Dikarenakan di kota sekarang sedang banyak kejahitan yang diakibatkan sebuah wabah yang baru saja kita semua juga rasakan tahun 2022 kemarin. Saat Tina menuju kamarnya, tiba-tiba listrik di rumahnya padam bersamaan dengan petir yang menyambar. Tina yang memiliki ketakutan berlebih pada gelap mulai panik dan terjatuh sampai tak sadarkan diri. Jadi guys, waktu Tina kecil, ayahnya tuh sering berantem sama ibunya. Terus Tina yang ketakutan sama ayahnya suka bersembunyi di basement rumah yang cukup gelap. Nah, itulah awal mula Tina takut sama gelap guys. Pagi harinya, Tina menemui seorang dokter untuk berkonsultasi tentang masalahnya tersebut. Namun, seperti biasa, Tina hanya diberikan obat saja agar minimal waktu Tina merem mau tidur, dia nggak ketakutan. Kan susah ya guys ya, kalau dia lagi merem malah panik ya. Gimana tidurnya coba, masa tidur melek? Sesampainya di rumah, karena listrik masih rusak, Tina pun mulai memasang lilin-lilin di setiap ruangan di rumahnya agar nggak gelap. Setelah itu, ia pun lantas beranjak keluar untuk mencari sinyal karena di rumahnya sebutir sinyal pun tak ada nih guys. Sesampainya di kampung sebelah, Tina yang melihat ada orang yang sedang benerin listrik bernama Tom langsung meminta tolong agar Tom mau datang ke rumahnya untuk membetulkan listriknya. Di sini Tom mengatakan bahwa besok ia akan ke rumah Tina asalkan dibikinin kopi sama Mbak Tina tentunya. Mendengar hal itu, Tina pun mengatakan, "Oke Mas Tom, nggak masalah gitu." Sesampainya di rumah, Tina yang mendengar suara benda jatuh di samping rumahnya langsung memeriksanya. Namun ternyata itu hanyalah seekor rakun yang lagi ngacak-ngacak sampah. Kayak kalian nih guys, suka ngacak-ngacak sampah. Tidak lama berselang, muncul teman Tina yang bernama Jenny bersama dengan kekasihnya yang bernama Robby, berniat ingin membuat kejutan ulang tahun untuk Tina. Selain mereka berdua, ternyata gebetan Tina yang bernama Jack pun datang nih guys. Melihat hal itu, Tina pun nampak cukup bahagia. Iya, didatangin sama gebetan. Malam harinya, mereka merayakan ulang tahun Tina dengan menyalakan api unggun dan ngobrol-ngobrol santuy. Di sini, Jack ngajakin Tina buat PDKT dengan berkeliling halaman rumah. Malam-malam, gelap-gelap, malah keliling. Setelah capek keliling gelap-gelapan, mereka pun memutuskan untuk masuk ke dalam rumah. Dan ternyata di dalam rumah, Jenny dan Robby sudah menyiapkan kue ulang tahun untuk Tina. Namun saat Tina meniup lilinnya dan menyisakan satu lilin, Robby yang nggak tahu Tina takut gelap malah meniup satu lilin yang tersisa. Alhasil Tina yang panik langsung membuang kue tersebut lalu segera masuk ke dalam kamar. Pagi harinya, Jenny dan Robby yang akan jalan-jalan pagi menemukan seorang pria tergeletak di depan rumah dengan luka yang cukup lumayan. Jenny dan Jack pun segera mendekatinya. Tina yang sadar itu adalah Tom langsung segera membawanya ke hospital, sedangkan Jenny dan Robby menunggu di dalam rumah. Di tengah perjalanan, Jenny menghentikan mobilnya karena ada bapak tua yang bernama Johnson ingin meminta tumpangan. Saat mereka masih mengobrol, tiba-tiba ada pria yang memecahkan kaca mobil bernama Bram. Seketika mereka pun langsung segera tancap gas kembali pulang ke rumah untuk menjemput Jenny dan Robby yang ternyata sedang mabar cocok tanam nih guys. Karena diklakson-klakson gak denger, Jack pun langsung segera masuk rumah dan langsung mengajak mereka segera pergi dari tempat itu. Namun bukannya langsung masuk mobil, Robby yang ingin ngambil sarsocoynya terlebih dahulu harus meninggoy dicucu sama Johnson. Melihat hal itu, mereka semua yang panik ketakutan langsung segera masuk ke dalam rumah dan segera mengunci semua pintu dan jendela yang ada di tempat tersebut.
Beruntung kaca-kaca di rumah tersebut sangatlah tebal, sehingga Bram dan Johnson tak mampu memecahkannya. Melihat Johnson dan Bram sudah tidak ada di sekitar rumah, Tina pun mulai mengobati luka Tom agar cepat sembuh. Sedangkan Jenny nampak masih sedih banget karena kekasih yang baru saja mabar dengannya harus meninggoy dengan cukup singkat. Di sini Jenny tuh khawatir guys, bagaimana kalau mabar tadi ada hasilnya? Siapa yang mau tanggung jawab coba? Hehehe. Waduh. Siang harinya di kamar, terlihat Tina sedang memandangi foto masa kecilnya sambil berkata dalam hati, "Wah, ternyata aku imut juga ya guys." Sedangkan di dapur, Tom terlihat mulai mengganggu Jack dengan candaan-candaan garing yang bikin kesel. Gua aja dengernya kesel, apalagi si Jack. Hehehe. Jenny yang mendengar ada suara di loteng langsung segera memeriksanya. Saat Jenny masih plongak-plongok, Tina datang menahan pintu loteng yang sedang didobrak Bram. Tom yang melihatnya langsung menggantikan posisi Tina dan menyuruh Jenny serta Tina untuk pergi. Di pintu keluar, terlihat Johnson sudah berhasil menjebol pintu menggunakan kapak. Namun saat Johnson memasukkan tangannya untuk membuka kunci, Tina berhasil melukai tangan Johnson yang membuat Johnson dan Bram segera lari pergi dari tempat itu. Setelah keadaan kembali tenang, terlihat Tina mengobrol santuy dengan Tom di kamar mandi. Di sini Tina mulai menceritakan tentang masa kecilnya yang membuat ia sekarang takut dengan kegelapan. Jack yang tidak sengaja lewat kamar mandi dan melihat Tina bersama dengan Tom, langsung merasakan hangat di dada yang bikin galau banget. Setelah itu, Tina menemui Jenny yang masih sangat sedih untuk sedikit menenangkannya. Sedangkan di ruang tamu, Tom yang kembali gangguin Jack dengan candaan garing tentang Tina, membuat mereka berdua melakukan pertarungan singkat yang cukup epik nih guys. Namun saat melihat Tina mengejar Jenny yang keluar rumah, Tom dan Jack pun segera menghentikan Tina. Terlihat Johnson memperhatikan kejadian tersebut dengan cukup tenang. Di dalam rumah, Tina mengatakan bahwa ia memiliki peralatan berburu milik ayahnya di gudang. Mengetahui hal itu, Jack pun menyuruh Tom untuk mengalihkan perhatian, sedangkan ia akan menuju ke gudang untuk mengambil peralatan tersebut. Berhasil mengalihkan perhatian, Jack yang sudah berada di gudang mulai mencari-cari peralatan milik ayahnya Tina. Namun kok ya susah banget gitu nemuinnya. Setelah beberapa saat nyari-nyari, Jack yang akhirnya menemukannya langsung segera menuju ke dalam rumah. Beruntung Jack keluar dari gudang pas bertepatan dengan Johnson yang masuk ke dalam gudang. Kalau enggak kan bisa terjadi keplak-keplakan kan ya. Hehehe. Jack yang mau masuk rumah sempat dicucuk kakinya sama Bram. Beruntung ia berhasil selamat karena diselamatkan sama Tom. Malam harinya, Tina yang melihat keadaan Jack semakin mengkhawatirkan mengajak Tom untuk membawa Jack ke hospital. Namun Tom menolak. Tom menyarankan agar Jack ditinggal di rumah saja, sedangkan mereka berdua mulai berjalan mencari bantuan. Karena kalau ngajakin Jack, jelas akan memperlambat perjalanan mereka. Jack pun lantas ditaruh di sebuah kamar gelap agar aman gitu. Lalu mereka berdua mulai bersiap-siap untuk pergi. Terlihat dari loteng muncul Johnson yang sudah berhasil masuk ke dalam rumah. Alhasil pertarungan Tom melawan Johnson pun terjadi. Tina yang lari ke kamar sendirian mulai dikejar sama Bram. Jack yang melihat Bram langsung ngajakin bertarung. Dalam pertarungan Tom dengan Johnson berakhir dengan Tom yang berhasil melarikan diri. Sedangkan pertarungan antara Jack dengan Bram berhasil dimenangkan oleh Bram dengan siupnya si Jack. Bram pun mulai kembali mengejar Tina yang sudah berhasil keluar rumah melalui jendela kamarnya. Setelah beberapa saat kejar-kejaran, Bram berhasil menangkap Tina. Namun Tina yang melakukan perlawanan berhasil membuat Bram terjatuh dan harus meninggoy karena tercucuk ranting pohon. Tidak selang berapa lama, Tom muncul menghampiri Tina dan mengajak Tina segera melanjutkan perjalanan. Namun di tengah perjalanan, Tina yang melihat Jenny yang sudah meninggoy tergeletak di tanah, sontak langsung berteriak. Alhasil Johnson pun mengetahui lokasi mereka berdua dan pertarungan antara Tom melawan Johnson pun terjadi. Sedangkan Tina yang mulai panik karena kehilangan senternya mulai berlari tanpa arah. Tom yang berhasil menghabisi Johnson langsung segera menghampiri Tina lalu memberikan obatnya Tina agar Tina berhenti panik. Sesampainya Tina di rumah pamannya yang bernama Roy, ia pun mulai mengetuk pintu. Namun karena tidak ada jawaban, mereka berdua pun langsung masuk ke dalam gudang milik Roy.
Dan saat Tina sedang masuk ke ruang bawah tanah yang ada di gudangnya Roy untuk mencari kotak P3K, tiba-tiba Roy muncul dan langsung menanyai Tom. Tina yang mulai mendapatkan sinyal langsung mengecek Instagramnya. Di sini ia mendapatkan berita bahwa ternyata Johnson, Bram, dan Tom merupakan kelompok perampok ATM yang berhasil tertangkap CCTV dan diposting di Instagram. Tina pun langsung segera menelpon 911. Setelah itu keluar dari ruang bawah tanah sembari memperingatkan Roy agar segera pergi dari tempat itu. Mendengar hal itu, Tom langsung menghabisi Roy. Sedangkan Tina yang kembali masuk ke ruang bawah tanah langsung dikunci oleh Tom lalu dipadamkan lampunya agar Tina kembali merasa ketakutan. Dan benar saja, Tina pun mulai panik sampai tak sadarkan diri. Di dalam ketidaksadarannya, Tina melihat dirinya yang masih kecil mengatakan agar Tina mulai memaafkan ayahnya agar ia tidak takut lagi pada kegelapan. Setelah Tina berhasil memaafkan ayahnya, ia pun kembali siuman dan tanpa rasa takut keluar dari ruang bawah tanah dibantu oleh Roy yang ternyata masih hidup namun langsung meninggoy lagi. Ini sutradaranya kayaknya udah puyeng ya, gak ada yang nyelamatin, jadi akhirnya dihidupkan lagi si Roy. Tapi meninggoy lagi guys. Di tengah hutan terlihat Tom mengambil tas berisi uang lalu menaruhnya di dalam mobil. Setelah itu ia masuk kembali ke dalam rumah untuk menemui Jack yang baru saja siuman. Di sini Tom yang melihat Jack masih sangat lemah mulai kembali menghajar Jack sampai tak mampu bangun lagi. Saat Tom akan membakar tempat itu, Tom yang mendengar suara ponsel di luar rumah langsung menuju keluar. Setelah Tom keluar rumah, Tina masuk lalu mengajak Jack menuju ke mobil untuk pergi. Namun sial, Tom yang melihat hal itu langsung ngajakin Tina bertarung. Jack pun langsung menyalakan mobil dan menabrak Tom sampai rebahan. Karena mobilnya kini sudah rusak, mereka berdua pun kembali masuk ke dalam rumah. Tanpa memeriksa terlebih dahulu, Tom udah meninggoy atau belum nih, kebiasaan nih. Dan benar saja, Tom yang kembali sadar langsung menuju ke dalam rumah. Saat Tom sedang mendorong Tina, Tina dengan cukup santuy mencucuk Tom menggunakan tempat lilin sampai meninggoy. Bangun sebentar, meninggoy lagi. Beberapa bulan kemudian, terlihat Tina bersama dengan Jack yang sudah menjadi pasangan kekasih naik motor keliling kota. Dan kisah pun akhirnya selesai. Oke guys, bagaimana kisahnya? Bagus atau tidak? Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan super thanks-nya diklik ya guys ya. Biar gue semangat gitu loh. Thanks for watching this video and stay on Shadow Squad. Enjoy your life like a king guys. Ketemu lagi dengan saya di video saya selanjutnya tentunya. Oke, bye guys. Bersamamu menemani setiap langkah hidupmu. Bahagia kan terasa saat ku memeluk erat hatimu. Selamanya hanya selalu milikmu. Cinta kita kan selalu bersama dalam setiap perjalanan hidup ini. Karena engkau lah yang aku inginkan selamanya kan bersama. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia.
seutuhnya, kau dan aku untuk selamanya. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia. Percayalah pada jiwa yang bisikan kedamaian dalam hidupmu. Yakinilah kisah ini, bersama kita akan dapat bahagia.